Oke. Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi tentunya yang selalu mengajak Anda untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga jaga kesehatan. Sahabat Alpetra Ministry, berapa hari lagi nih ya kita akan merayakan Jumat Agung. Nah, ternyata ada makna Jumat Agung yang sangat luar biasa ya. Dan nanti kita akan mendengarkan dari Om Yan secara langsung. Sekarang kita sapa dulu Om Yan. Shalom Om. Halo. Apa kabar Om? Puji Tuhan. Sehat ya Om. Iya Om, berapa hari lagi kita akan Jumat Agung ya Om ya. Nah ini Om, ada yang bilang katanya bukan hari Jumat Om. Malah kalau kita googling gitu atau kita baca di dunia maya ya tulisan-tulisan, ternyata katanya diragukan Om. Ada yang bilang hari Rabu, entah hari apa gitu, bukan hari Jumat. Nah ini gimana Om? Ratusan tahun, sudah lama sekali. Itu memang Jumat Agung. Orang memikirkan itu 3 hari katanya dari kematian Yesus. Itu kan ada yang malah 3 hari 3 malam. Oh, padahal udah nyata ya Om ya, udah terbukti. Nah Om, ini juga ada yang bilang Om katanya bukti-bukti kematiannya ya kenapa dipertanyakan hari Jumat? Karena nggak ada katanya Om di Alkitab, nggak tercatat tuh Om. Nah, padahal kalau ngitungnya dari malamnya sudah hari dengan Jumatnya, hari Sabtu penuh 1 hari, hari Minggu itu sudah dihitungnya 3 hari juga. Jadi itu sudah tradisinya sudah dari dulu memang begitu, dari Jumat Agung terus kebangkitan hari Minggu, hari kemenangan begitu. Ah ya Om, hari Minggu tuh hari kemenangan ya Om. Hari Jumat itu Jumat Agung. Nah Om, kenapa sih dibilang Jumat Agung Om? Yang bahasa Inggris itu istilah, makanya memang ada yang bilang itu Good Friday, ada yang Great Friday, ada yang apa lagi itu sebutnya ya. Itu hanya untuk membedakan ini hari Jumat yang luar biasa, di mana atau waktu itu Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia gitu. Ya Om. Jadi itu hanya sebutan aja ya Om ya. Berarti ya. Ada juga yang ada yang bilang bahwa katanya malahan Jumat Agung itu nggak ada Om. Waduh, itu gimana Om? Katanya Jumat Agung itu malahan adanya baru abad keempat gitu. Dulu nggak ada gitu. Ya, jadi begini, peringatan atau perayaan Kristiani itu baru diadakan dengan luasa sesudah Kaisar Konstantin Agung menjadi Kaisar Romawi. Dia yang memberikan kebebasan untuk umat Kristen mempraktikkannya begitu. Jadi sebelumnya 300 tahun itu umat Kristen di penganiayaan, bahkan banyak yang jadi korban. Aduh, itu mengerikan. Berarti masuk Kristen itu berarti mati atau disiksa lah gitu. Selama 300 lama. Sesudah Konstantin Agung itu bertobat jadi orang Kristen, nah malahan agama Kristen disahkan sebagai agama negara, kekaisaran Romawi gitu. Jadi diresmikan juga ya Om sama kekaisaran Romawi saat itu ya. Karena memang kan peristiwanya itu memang peristiwanya lagi masa penjajahan Romawi ya Om ya. Saat ada itu. Iya, jadi itu kerajaan Romawi itu berkuasa malahan sebelum Tuhan Yesus lahir juga. Ada beberapa abad sebelumnya. Itu karena Om keraguan tentang adanya peristiwa Jumat Agung ya. Ya dalam hal ini tentang penyaliban gitu. Kan banyak kontroversi ya Om. Berarti Jumat Agungnya nggak ada.
Kalau orang yang nggak percaya adanya Tuhan Yesus disalib, kan nggak percaya gitu ya Om. Tentang penyangkalan Yesus Kristus mati disalibkan itu malahan belakangan. Oh. Sudah abad berapa? Abad ke-7-8, tapi santer-santernya abad 19, 20, 21 lah. Oh. Menyal Yesus Kristus salib gitu. Jadi kan ada tuh kepercayaan yang baru gitu. Untuk membukanya itu bahwa pertama itu nubuatan di dalam kitab itu haruskan Mesias disalibkan dan bangkit, dan juga perkataan Tuhan Yesus sendiri sudah berapa kali itu jelas-jelas bahwa dia harus mati tapi pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, gitu. Iya Om ya. Mungkin Om bisa dikronologikan lagi ya Om, kalau lihat dari Injil ya Om ya. Kenapa Jumat ya? Karena kan itu Jumat pagi ya Om. Saat penangkapan Jumat pagi, terus dibawa ke Mahkamah Agama sampai ada peristiwa Petrus menyangkal itu berarti udah Jumat pagi ya Om. Pada dulunya memang Jumat. Oh. Itu jadi ngitungnya kan dari malam sebelumnya sampai Jumat 1 hari, Sabtu penuh 1 hari. Iya. Nah, Minggu malamnya udah dihitung. Jadi 3 hari juga. Ya kan siapa tahu Om, waktu dulu orang Yahudi atau Roma itu harinya beda Om, mungkin nggak 7 hari, 6 hari gitu misalnya. Kan ada hari Sabat gitu. Bahasanya yang beda. Bahasanya. Tapi hari-harinya tetap aja. Oh, tetap. Gitu, jadi salib kan mati itu disebutnya Jumat Agung. Iya, gitu. Ya Om, kan jadinya sampai ada istilah itu ya Om, Minggu Palem, Rabu Abu, Kamis Putih gitu, Jumat Agung, terus Sabtu apa Om? Sabtu Sunyi ya Om. Minggu Kemenangan ya Om. Bahkan tapi udah disebut Minggu Palem gitu. Jangan-jangan Minggu Palem itu Senin ya Om, Senin Palem kali Om. Jadi sesudah agama Kristen menjadi agama resmi, ya agama umum Katolik itu umum artinya. Nah, disitulah kemudian mereka mencoba mengadakan beberapa perayaan-perayaan sebagaimana agama-agama lain juga mempunyai hari-hari besar, begitu. Ya Om. Kan peristiwa ini juga mungkin nggak hanya dicatat di Alkitab ya Om, ada bukti-bukti apa namanya Om, bukti sejarah ya Om ya. Mungkin secara bukti-bukti ini ya, secara ilmiah ada juga ya Om. Dibuatkan di dalam perjanjian lama kan simbol-simbol dalam perjanjian lama itu yang menunjuk kepada Mesias yang harus berkorban. Gitu. Jadi itu tidak bisa diubah. Bahwa Yesus Kristus itu harus mati. Disalibkan. Nah, soal Yesus bangkit kan berdasarkan saksi gitu. Kalau yang nggak percaya, yang nggak percaya. Oh iya. Kalau yang nggak percaya ya udah. Darah mengakui, tetapi saja mengakui bahwa Yesus betul-betul disalibkan. Gitu. Jadi kalau ada misalnya satu ajaran Yesus tidak disalibkan, itu berarti menyangkal sejarah, dan tidak mungkin karena sejarah tidak bisa dibalik-balik. Iya. Kalau sudah benar itu peristiwa sejarah yang nggak bisa dibalik. Biarpun Tuhan Allah bilang enggak, itu ditiadakan aja, nggak bisa. Itu kan sudah terjadi. Iya Om. Iya. Oke nih Om, sebelum lebih jauh ke pertanyaan yang lebih jauh lagi nih Om, mungkin Om bisa jelasin makna sebetulnya dari Jumat Agung itu apa Om? Makna Jumat Agung. Jadi makna dari Jumat Agung itu ada beberapa segi. Pertama, menggenapi simbol-simbol di dalam perjanjian lama tentang pengorbanan penebusan dosa. Jadi kalau dulu itu ada binatang-binatang. Jadi kalau orang miskin sekali, itu korbannya burung merpati atau burung tekuku
dikorbankan sebagai penebusan dosa. Kalau rakyat biasa itu domba, orang kaya tapi begitu. Jadi itu kematian Yesus Kristus di kayu salib itu, pertama itu menggenapi simbol-simbol dalam perjanjian lama tentang korban penebusan dosa. Yang kedua juga ada nubuatan tentang Mesias. Kalau Mesias itu nanti harus mengalami penderitaan, kematian, tapi dia akan bangkit kembali. Jadi dua hal itu, simbol-simbol dan nubuatan-nubuatan. Jadi Yesus Kristus itu harus mati disalibkan itu untuk menebus dosa, tidak bisa dirubah. Karena ya tidak, sudah terjadi ya terjadi. Gitu. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Ya, ada ya sebagian umat Kristen mungkin apa yang di Yunani kali ya, atau mungkin di tempat lain. Jadi menganggap Paskah itu lebih agung, lebih mulia dibandingkan dengan Natal. Tetapi di hadapan Allah itu satu paket, karena firman Allah menjelma jadi manusia aja itu sudah satu penderitaan. Jadi satu paket digabung dengan pengorbanannya di kayu salib, dengan kebangkitannya, dengan naiknya ke sorga dan kembali kepada kemuliaan. Gimana Om kalau ada yang bilang Jumat Agung itu inti dari Paskah Om? Ada sebagian umat Kristen atau gereja ya yang menganggap jadi penebusan itu lebih penting pada kebangkitan. Sebaliknya ada sebagian umat Kristen yang gereja menganggap kebangkitan itu penting. Nah, bagi kita sih digabung aja, dua-duanya penting sama. Gitu. Baik pengorbanan kayu salib maupun kebangkitan dari antara orang mati. Iya, kan Om juga bilang kalau Minggu kan hari kemenangan gitu. Nah, jadi yang penting Jumatnya atau Minggunya nih Om. Kan kayak gitu ya Om, tapi udah Om jelasin tadi, penting dua-duanya. Maka umat Kristen jadi mengadakan ibadah hari Minggu, hari kemenangan. Iya Om, hari kemenangan kan ya Om ya. Nanti ada lagi hari kebangkitan, beda lagi ya Om ya. Ada hari kenaikan gitu ya Om. Gitu. Kalau hari Paskah, hari kebangkitan kan diperingatinya sepertinya setahun sekali. Tapi kalau hari kemenangan, hari Minggu kan setiap minggu kita ibadah. Oh iya Om. Tetapi suasananya itu harus beda. Kalau kita memahami itu hari kemenangan, maka hari Minggu itu harus dengan sukacita beribadah. Seperti juga seruan-seruan di dalam Mazmur itu. Marilah kita bersukacita untuk beribadah gitu. Itu sebenarnya kaitannya dengan kebangkitan Yesus Kristus waktu Mesias datang ke dunia. Iya. Gitu. Katanya ada juga kejadian yang bisa dibilang mistis gitu ya Om ya, atau ini mitos atau beneran gitu Om. Kan di Alkitab dicatat ya Om, banyak kejadian yang dianggapnya supranatural ya Om. Malahan sudah Tuhan Yesus menyerahkan nyawa ke Bapa di sorga, itu berapa jam itu alam gelap gitu. Apakah di daerah situ saja atau sampai kemana? Tapi begitu Tuhan Yesus menyerahkan nyawa kepada Bapa di sorga, terjadi gelap gulita, nggak tahu berapa jam. Oh iya gitu. Om, iya. Terus yang kayak tirai bait Allah terbelah ya Om, gempa bumi, itu betul-betul terjadi. Itu juga ada maknanya tuh. Oh gitu. Ada maknanya. Tirai bait Allah terbelah dua itu artinya sekarang jalan kepada Allah yang hidup itu sudah terbuka oleh kematian Tuhan Yesus Kristus gitu. Karena itu kan tirainya itu mengantarai ruang suci imam-imam beribadah dengan ruang maha suci yang hanya setahun sekali itu dengan darah korban itu dipercikan ke ruang maha suci. Tapi itu ya
lantainya terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Nah itu hati orang berdiri kematian Yesus Kristus, orang berdosa marilah. Yang penting aku dosa bertobat gitu. Ada yang mencatat itu kalau itu terjadinya hanya 6 jam kan Om, gitu. Ini kalau yang udah jauh lagi mau meneliti gitu, kenapa makanya kita bahas ini Om, karena Jumat Agungnya ternyata gak banyak yang diselewengkan gitu Om. Nah gitu. Iya, tentang kematian Yesus Kristus sebagai penebusan itu, Iya. itu bertepatan dengan penebusan bangsa Israel juga. Iya. Itu domba Paskah disembelih pas harinya waktu Yesus disalibkan. Iya. Sebenarnya sih sederhana bahwa dunia berduka dengan penyaliban Yesus. Iya. Jadi alam ini pun berduka karena Yesus kan dulu sebagai firman Allah yang menciptakan alam semesta. Ada kan yang semesta berduka. Semesta berduka. Jadi ya dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Iya. Ada. Iya. Itulah udah dijawab tuh berarti itu. Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100. Itu setiap Jumat Agung ada perjamuan kudus ya Om. Ya sebenarnya perjamuan kudus itu ada yang mengadakannya setiap minggu, ada. Oh. Gitu. Ada yang sebulan sekali, Iya. ada yang pas peringatan Yesus disalibkan, itu namanya ada perjamuan kudus gitu. Iya Om. Jadi itu tradisi gereja tidak sama, itu bergantung sejarah awalnya. Iya. Jadi kan sering dianggap lebih sakral ya Om. Dulu ada teman yang bilang kalau pas Paskah atau Jumat Agung tuh perjamuannya beda katanya Om. Gitu. Ya, manusia kan tidak bisa dilepaskan dari emosi ya dan ingatan. Iya Om. Itu bisa saja jadi karena merasa seperti Yesus baru saja disalibkan itu seolah-olah ya. Iya. Jadi membuat hati terharu gitu, Iya. seperti jelas nyata oh Yesus betul-betul disalibkan begitu. Iya Om. Om gimana? Jadi Om tadi yang seperti saya bilang tradisi Om. Ini sebetulnya sekedar tradisi atau gimana Om? Karena ada yang bilang ini hanya tradisi gitu Om. Jadi itu Jumat Agung tadinya itu memang peristiwa sejarah dan ada kaitannya juga dengan kebiasaan bangsa Israel itu hari penebusan. Yeah. Cuman kalau bangsa Israel itu kan yang dikorbankan kan domba gitu. Yeah. Nah, kalau ini kan Tuhan Yesus mengganti domba Paskah. Itu bersamaan domba Paskah disembelih, tapi juga Tuhan Yesus yang melakukan penggenapan dari domba Paskah yang sesungguhnya itu disalibkan. Itu jadi pas beneran gitu bahwa rencana Allah itu tidak bisa dibatalkan, bahwa Allah memang mau menebus dosa manusia, tapi sebelumnya berupa simbol-simbol, tapi kemudian firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus untuk menebus dosa gitu. Jadi kalau orang mau mempelajari Alkitab itu sebenarnya mau tidak mau harus percaya. Tapi namanya manusia kan, biarpun dengan kepala sendiri lihat ya. Iya. Seperti zaman Yesus lah. Melindiri bagaimana kata-kata Yesus waktu disalibkan dan juga tentang saksi-saksi kebangkitan yang lebih dari cukup gitu ya. Tapi tetap aja orang masa iya bohong gitu, itu mah dibayar kali. Nah ini sampai sekarang, apalagi sekarang ya orang abad 20-21 ini menyangkal
Yesus tidak salib. Padahal itu peristiwa saja bisa bantah. Itu sudah terjadi bahwa yang namanya Yesus ada yang diserupakan dengan Yesus. Lalu Yesusnya diangkat. Yang disalibkan itu orang lain. Tetapi kenyataannya, masalahnya yang bangkit itu siapa? Gitu. Dan Yesus yang bangkit itu kan menunjukkan bekas paku di tangannya, bekas tombak di lambungnya. Itu tidak bisa dibantah. Oh, yang disalibkan itu betul-betul Yesus, orang Nazaret. Gitu. Iya Om. Sekarang tuh semua ya Om dipermasalahkan gitu. Natal dipermasalahkan, Jumat Agung juga dipermasalahkan, Paskah juga dipermasalahkan gitu. Ya mungkin memang pada mencari kebenaran ya Om. Dan akhirnya nanti kebenaran yang akan mengungkap. Ya, jadi begini, kita juga tidak usah terlalu pusing ya tentang mayoritas atau minoritas atau berapa banyak yang percaya gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah itu apakah kita percaya ada karya penebusan Yesus Kristus yang menggenapi korban-korban penyelamat nubuatan yang lama, dan apakah kita juga dengan mempercayai itu kita mengalami hidup baru dengan perjumpaan secara rohani dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Makna Jumat Agungnya pengorbanan Tuhan Yesus, kasih Tuhan untuk apa Om tadi, penebusan dan hidup yang kekal ya Om. Pertama menggenapi korban-korban di perjanjian lama, yang kedua juga menggenapi nubuatan perjanjian lama. Dan perkataan Yesus sendiri harus ditangkap, kemudian pada yang ketiga akan bangkit. Itu kata-kata Yesus lebih dari 3 kali Tuhan mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang yang menyangka Yesus yang tidak bangkit, yaitu bertentangan dengan sejarah. Ya itu nggak sesuai ya Om, karena semua udah ditulis ya Om, baik secara sejarah maupun di dalam Alkitab. Kebangkitan Yesus itu lebih dari cukup. Begitu. Saksi-saksi kebangkitannya kan banyak. Sampai berapa kali dalam 20 hari itu kan. Sampai jumlahnya lebih dari 500 orang. Yesus itu bangkit dan orang Kristen yang percaya mengalami hidup baru. Gitu ya. Oleh Roh Kudus. Begitu. Terima kasih ya sudah like, subscribe dan membagikan. Maju terus. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Om untuk penjelasannya Om, dari Om tentang Jumat Agung. Jadi sahabat Alpetra udah bisa semakin memahami ya bahwa Jumat Agung itu ternyata tidak seperti yang sekarang ini ya. Banyak pendapat dan banyak simpang siur. Nah tadi sama Om Yan udah dijelaskan makna Jumat Agung dan semua serba-serbinya tentang Jumat Agung. Kalau ada yang mau nanya nanti di komentar aja, di kolom komentar ya, nanti sama Om Yan bisa dijawab. Baik sahabat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Mungkin karena terlalu singkat ya, tapi ya itulah, semua sudah dijelaskan oleh Om Yan. Semoga menambah wawasan buat kita semuanya. Dan terima kasih Om atas penjelasannya. Shalom Maranatha. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan.